Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, syahadatan tunjina fi yawmis sa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan dan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, kesempatannya yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan itu semua kita dapat bertebaran di muka bumi ini, melakukan berbagai macam pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi catatan amal ibadah soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan
pada hari baru dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua orang-orang yang selalu setia dan istiqomah di dalam melaksanakan seluruh ajaran-ajarannya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita bermujahadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dan siapapun kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kematian, menginformasikan tentang kematian kepada kita orang-orang yang beriman, bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kepada kamilah engkau kembali. Oleh karena itu, kematian itu adalah misteri dan rahasia, dan kita pasti akan merasakan apa yang namanya mati. Oleh karena itu, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan orang yang merugi, yang menyesal, yang celaka setelah mereka mati. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mati membawa kemusyrikan, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik adalah berserikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik besar atau syirik jari, ada syirik kopi, syirik yang rahasia. Orang yang bersedekah bisa menjadi syirik bila dia bersedekahnya dengan rasa riya dan suka. Rasulullah pernah bersabda, "Innama akhafu 'alaikum syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang aku sangat takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil, syirik kopi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, riya. Riya dalam beribadah atau sum'ah dalam beribadah. Riya pengen dipuji orang, pengen orang, sum'ah pengen orang atau pengen dengan orang, itu juga bagian daripada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah bukan mengharapkan imbalan pujian dari Allah saja, tapi juga mengharapkan pujian dari makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat 18 surat Al-Kahf ayat 110, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah, maka adalah ia mengerjakan amal-amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah. Wa man ahabba liqa'ihi wa man karaha liqa Allah, karaha Allah liqa'ah." Barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci karena dia suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Hadis Bukhari.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Surat An-Nisa ayat 18. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada baginya orang-orang zalim itu seorang penolong. Al-Maidah ayat 72. Walau asyraku la habita amalahum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal-amal yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitu besar dosa syirik. Oleh karena itu, marilah kita selalu berhati-hati dalam melakukan amal-amal kita, jangan sampai disusupi oleh syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur bisa menjadi sunnah, juga bisa menjadi haram bila kita mengharapkan berkah dari orang-orang yang meninggal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ibadah dengan syirik kadang-kadang sangat tipis. Sadar tidak sadar kita beribadah dan juga sekaligus kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melukis mati adalah golongan kaum mublisin, orang-orang mublis, orang-orang yang bangkrut di akhirat. Orang bangkrut di dunia masih bisa move on, masih bisa bangkit, pada orang bangkrut di akhirat sangat celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna min al-muflis? Qalu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salati wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadaba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi wa faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahu fa tulihat alayhi thumma tuliha bin nar. Rasulullah SAW bersabda, tabah kamu yang dimaksud orang muflis atau orang yang bangkrut di akhirat. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham atau uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut atau orang muflis dari umatku akan datang pada hari kiamat membawa amalan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, amal-amal kebaikan. Dia dulu pernah mencaci orang, menuduh, mencemarkan nama baik orang, memakan harta orang lain dengan cara yang haram, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang tempat dia berbuat salah itu diberikan pula amal kebaikannya. Apabila amal kebaikan telah habis seluruh hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang itu lalu dilemparkan kepadanya. Sudah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ada orang yang secara ibadah sangat rajin, sangat taat kepada Allah, tapi dia terkadang suka berbuat buruk kepada manusia lain, kepada tetangganya, kepada teman-teman di kantornya, tempat usaha. Bisa jadi dia awalnya banyak, bisa jadi dia termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat. Semua kesalahan orang-orang yang dizalimi ditumpahkan kepada dia. Kalau diambil kebaikan dia untuk menutup kezaliman yang dia lakukan. Jika amal kebaikannya tidak cukup untuk menutupi kezaliman, maka
dosa orang yang didului ditimpakan kepada dia, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang suka lupa keburukan, suka melupakan keburukannya dan selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Dalam satu kitab Sempurna Syaiban dari Imam Nawawi Al-Baghdadi beliau berkata, alamatus syaqawati arba'atun nisyanud dunubil madiyati wa hiya indallahi mahfudatun dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri tuqbilan amuddan nadratun ila man tarahu minad dunya wa nadratun ila man dunahu fiddin. Yang pertama adalah tanda orang-orang celaka ada 4. Yang pertama, orang yang suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosanya di sisi Allah selalu tercatat. Orang yang selalu mengingat-ingat kebaikannya yang telah lalu dan dia tidak tahu padahal kebaikan itu diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang suka memandang kepada di atasnya dalam urusan dunia dan orang yang selalu memandang di bawahnya dalam urusan agama. Inilah termasuk orang-orang yang celaka ketika dia telah meninggal atau mati. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya selalu menjaga diri kita dari 3 hal ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggal, orang-orang yang celaka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa qadar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-qurra. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wattaqu amma nahakum anhu wa sajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insihi. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين.
اللهم انصر جيوش المجاهدين في فلسطين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمبتدعة والمشركين والإسرائيليين الملعونين يا رب العالمين. اللهم اعز أهل غزة وفرج أهل غزة وانصر أهل غزة وسلم أهل غزة واحفظ أهل غزة وفرج أهل غزة يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم يا منتقم ويا جبار ويا جبار عليك عمن ظلمهم وداوي جرحهم واشف مرضاهم ونقص كرباهم وداوي مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله وبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.